Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Sivaldo dari kelas IF 4502. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar pengenalan pemrograman. Saya di sini disuruh membuat suatu program catur hula-hula. Pada program ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah list bernama posisi berdasarkan pembacaan file di atas. Lalu saya disuruh membuat suatu fungsi nilai buah untuk mengembalikan nilai buah catur salah satu pemain. Fungsi memiliki dua parameter, yaitu posisi dengan tipe list dan pemain dengan tipe string. Lalu tugas yang ketiga disuruh membuat fungsi jumlah peta kosong yang digunakan untuk menghitung jumlah peta kosong pada papan catur. Fungsi memiliki satu parameter, yaitu posisi dengan tipe list. Lalu tugas yang keempat, buatlah main program yang digunakan untuk menampilkan list dan memanggil fungsi yang dibuat. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi nilai buah yang menggunakan dua parameter, posisi dan pemain. Fungsi ini untuk menghitung total nilai bidak yang dimiliki oleh pemain. Pertama kita membuat inputan dulu, memasukkan input. Di sini saya memakai variabel pemain untuk menginput ya warna buah yang dimainkan apa, hitam atau putih. Kalau yang diinput itu hitam, maka dia akan masuk ke program yang ini. Bidak hitam di sini hanya variabel untuk mendeklarasikan list ini. List ini akan dipakai nanti untuk membantu program loop yang saya buat. Di sini juga sama, deklarasi untuk membantu loop yang saya buat. For i in posisi, i di sini hanya variabel bebas menggunakan apa saja. Posisi di sini menggunakan parameter pertama pada def nilai buah. If i yang tadi ada di dalam bidak hitam ini, K, Q, R, B, N, P, semuanya ingat huruf kecil ya. Dia akan masuk ke sini dan ngedetek satu-satu gitu. Misalkan kita ada di posisi ini nih, di yang parameter posisi ada misalnya key kecil. Dia nyari nih, for i in posisi, oke. If i in bidang hitam, ada nggak key di bidang hitam? Oh ada, oke kita masuk ke sini. If i sama K, tadi i-nya kah bukan? Bukan, salah, berarti dia masuk ke sini. Elif i sama dengan key. Oh bener nih, berarti a-nya tadi ditambah sama 9, tadi 0 jadi 9. Oke udah, dia nggak bakal ngecek ke bawahnya lagi, tapi dia langsung ke atas ini lagi. Dia ngambil lagi dari parameter posisi. Misalkan di parameter posisi ini lagi ada N. Ada N. Dia ngecek if i bidang hitam. Ada nggak N di bidang hitam? Oh ada. Oke, dia masuk ke sini. Ngecek satu-satu lagi. I tadi K bukan? Bukan. Oke, salah. Berarti lanjut ke sini. Q bukan? Oke, bukan. Kan tadi N ya. Salah. Berarti dia lanjut ke sini. R bukan? Oh, bukan lagi. Salah. B bukan? Bukan lagi salah. N nggak? Oh iya, sama nih. N juga. Nah, A tadi ditambah sama 3. Jadi yang tadinya 9 jadi 12. Dan begitu seterusnya sampai yang di posisi ini tidak ada di dalam sini lagi. Itu baru selesai looping. Oke, kita lanjut lagi. Gimana kalau tadi pemain yang diinputin itu bukan hitam tapi putih? Dia masuk ke program yang ini. Pemain 9 putih. Ini lagi-lagi variabel ini nih bidak putih sama A untuk membantu looping yang di bawah ya. Di sini ada deklarasi. Nah, bedanya ini sebenarnya cuma yang di sini huruf kecil, di sini huruf kapital. Gimana nih cara nentuin mana yang kapital mana kecil? Nah, ini sebenarnya di soal sih. Jadi kalau di soal ini disuruhnya kalau dia megang bidak putih, dia pasti K kapital gitu maksudnya. Nah, kalau dia megang bidak hitam, dia kayaknya K kecil dan seterusnya. Oke, kita langsung masuk ke loopnya for in posisi sama kayak tadi. Ini itu variabel bebas dikit aja, boleh X, A, B, C. Posisi di sini merupakan parameter pertama pada fungsi yang ada di atas ini. If ingin bidak putih, nah beda tadi kan ingin bidak hitam nih. Nah, sebenarnya mirip-mirip aja sih program yang pemain hitam sama pemain putih itu mirip-mirip aja sih. Oke, if ingin bidak putih, misalkan tadi di parameter posisinya tuh ada Q kapital. Dia ngecek. Jadi for i in posisi Q kapital ya. If i in bidak putih, ada nggak nih i-nya di sini? Oh ada. Jadi dia masuk ke program yang ini. Dia ngecek satu-satu dari paling atas, urut dari paling atas ke paling bawah. If K, tadi K bukan? Oh bukan, Q dimintanya. Oke salah, dia lanjut ke sini. Q bukan? Oh benar, berarti A-nya ditambah 9 yang tadinya 0 jadi 9. Terus dia udah nggak ngecek ke bawah lagi, dia langsung ke sini. Oke, langsung ke sini. Misalnya di posisi ini ada lagi R gitu. If in bidak putih, ada nggak nih R kapital di sini? Oh ada. Kita lanjut lagi ke sini, program ini. Ngecek satu-satu lagi. Tadi dia K bukan? Oh bukan, salah. Oke, berarti salah. Langsung ke elif yang ini. Q bukan? Oke, salah. Lanjut lagi ke elif yang bawah. R bukan? Oh ya, R kapital. Benar, berarti A-nya ditambah lagi sama 5.
Yang tadinya 9 jadi 9 tambah 5 gitu. Berapa itu 14 ya. Dan seterusnya kayak gitu. Oh ya, kalau misalnya udah ketemu di sini dia balik lagi ke sini ke yang for ini sampai ininya udah salah. Kalau ini udah salah udah loopnya selesai. Gitu. Di sini ada try except, ini tuh exception handling. Jadi misalkan di sini kan kita disuruh input nih. Nah, kalau input ini typo, dia nggak langsung error. Tapi dia ngeluarin keluaran 2 ini, print ini. Dan keluaran nanti jadi none. Bukannya error, tapi none ditambah dengan keterangan-keterangan ini. Oke, fungsi yang kedua itu fungsi jumlah petak kosong. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan petak kosong. Parameter yang digunakan cuma satu, itu parameter posisi. Oke, kita masuk ke fungsinya. Ini lagi-lagi petak dan nilai ini cuman variabel untuk mendeklarasikan sesuatu hal yang membantu looping yang ada di sini. Sesuatu hal itu apa? Petak ini suatu halnya itu adalah list, dan nilai ini suatu halnya adalah integer 0. Oke, kita langsung lanjut ke list. Maksud saya ke loopnya. For x in posisi. X di sini variabel bebas apa aja. In posisi ini yang ada di atas ini parameter yang ada pada fungsi. If x yang tadi ini yang udah diambil in petak, dia masuk ke sini. Nilai tadi ditambah sama si petak. Sama si x. Sama si x, tapi x tadi kan masih string tuh diubah ke integer, makanya integer x. Kenapa integer nggak string aja ya? Kalau string dia nggak bakal nambah ininya, tetap 0 aja. Dan di return nilai. Supaya lebih jelas lagi nanti ada pada saat pembelajaran ya. Oke, kita lanjut main program. Oke, untuk main program ini kita harus membuat variabel dua jenis variabel dulu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang udah kita buat. Yang kita butuhkan ada 2 variabel atau 2 parameter, yaitu posisi dan pemain. Posisi ini list, pemain ini string, tadi ada di soal. Dan untuk logikanya gini aja, tadi kan posisi ini untuk menentukan posisi pemain, dan pemain ini inputannya akan berupa string. Jadi gitu. Jadi kenapa ini pakai string? Karena tadi mintanya pemainnya string. Dan kenapa posisi ini list? Karena di sini memakainya list. Nih, for x in posisi. Begitu. Oke, text file sama dengan open. Open di sini digunakan untuk membuka suatu file. Di sini kita untuk membuka file txt ya. Nah, jadi di sini nih, dari sini ke sini dia isinya berubah-ubah tergantung dengan lokasi Anda menyimpan file tersebut. Yang udah pasti yaitu open nih. Open, buka kurung, dan kurung. Oke, kita langsung abis kita buka file tersebut kita baca di sini. Hasil sama dengan text_file.read. Jadi text file_file.read ini untuk membaca file yang tadi sudah kita buka. Oke, habis kita baca, kita pisahkan. Jadi tadinya file txt-nya itu digabung-gabung. Oke, merupakan suatu gabungan dari beberapa jenis variabel. Lalu variabel itu mau kita pecah-pecah lagi berdasarkan garis miring. Jadi kita menggunakan hasil .split buka kurung tanda petik garis miring tanda petik menutup. Ya, jadi itu fungsinya ini. Untuk memecah-mecah file .txt tadi berdasarkan garis miring. Lalu di sini ada looping lagi. Looping ini digunakan untuk memecah file yang sudah kita pecah lagi. Misalkan ada 4K3. 4K3 ini mau kita pecah menjadi 4 sendiri, terus koma K, koma 3. Nah, itu menggunakan nested loop ini. For x in posisi awal, for i in x, posisi awal yang tadi sama dengan posisi yang ini nih. Append ini untuk yang tadinya list kosong, dia bakal diisi sama si i. I-nya itu x itu posisi awal. Oke, habis kita buat nested loop, kita tinggal print deh posisinya, kita print fungsi pertama, kita print fungsi kedua. Lalu setelah itu jangan lupa file yang tadi harus kita close lagi. Yang pastinya ini ditaruh di akhir program gitu ya. Sekian program yang saya buat, kurangnya mohon maafkan, lebihnya silakan dimanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.